Mutiara bukan anak kandung mama kan? Tolong suster mau menukar hasil tes DNA itu. Saya sadar, sus. Saya tahu cara ini salah. Dan sekarang hanya suster yang bisa bantu saya. Maaf Bu Rianti, saya nggak bisa. Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 185. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Marsha memohon kepada Dikta. Tapi tetap aja Dikta tidak memikirkannya. Ini membuat Marsha kesal. Siti yang mencoba memastikan keadaan Kayla malah dimarahin oleh Sandra. Sandra seperti tidak peduli sama sekali kepada Kayla. Pas banget dengan Marsha menghubungi Sandra. Ini karena Marsha yang kesal dirinya dipecat dan meminta pekerjaan. Jadi sekarang aku mau minta kerjaan sama kamu. Marsha denger ya. First of all, you just made me lose my game. Aku lagi main game. God, and second of all, I am so sorry for your problem. Aku benar-benar minta maaf. Aku feel bad karena semua masalah yang kamu alamin sekarang. Tapi aku bakal harus mikir-mikir dulu. Aku emang kebetulan baru pesantren Rianti sih. Cuma buat kerja sama-sama kamu tuh kayaknya aku harus mikir-mikir dulu deh. Kita cocok atau enggak? Are we compatible or not? Jadi tolong kasih aku waktu pikir-pikir. Kalau misalnya aku udah pikir-pikir nanti aku telepon kamu lagi. Oke, bye. Tapi siapa sangka kalau Sandra menolak permintaan Marsha, makanya Marsha jadi kesal. Miss Kiss dibuat gemas dengan melihat Kenzo yang foto diam-diam Mutiara. Mereka yang memikirkan rencana untuk mendapatkan kabar Kayla malah dilanjutkan sama mereka yang berdebat. Miss Kiss jadi gemas kalau mereka menggunakan wallpaper satu sama lain. Tapi saya pengen minjem HP kamu dulu. Buat apa? Pinjam dulu bisa kan? Kenapa ini fotonya Mas Kenzo? Kok ganti-ganti wallpaper saya aja? Nggak apa-apa, bagus kok fotonya. Aduh Mas, nggak ada bagus-bagusnya. Ini saya mukanya shock tuh. Yaudah nih kamu pakai aja HP saya nih. Ganti juga wallpapernya. Nih, tak. Nah, Mutiara kok yang ini sih fotonya jelek banget saya di sini. Nah, jelek apaan? Gak bagus kok, keren. Bercanda. Ini karena Mas Kenzo udah ngeganti foto wallpaper saya, jadi saya ganti itu. Ya udah nggak apa-apa. Fotonya yang ini aja. Lagian saya tetap kelihatan ganteng kok. Kan saya emang ganteng lelah ya. Ya Allah, narsisnya. Gak hanya itu MKiss First, Kenzo memikirkan cara lain untuk membuat keadaan lebih romantis. Ada meja yang sudah ada lilinnya, seperti candlelight dinner. Tapi bisa-bisanya ya Mutiara malah meniupnya. Are. Kenapa kamu tiup Mutiara? Saya kira buat kayak kejutan gitu Mas, ulang tahun. Makanya saya tiup. Lagian Mas Kenzo ngajak saya pindah ke meja yang tengah-tengahnya ada lilin. Maksud saya ini tuh ceritanya lagi candlelight dinner Mutiara. Karena di warung pecel lele cuma ada lilin yang buat ngusir lalat, jadinya ala-ala gitu. Oh, candlelight. Iya. Tetap aja yang MKiss First, Miss Kiss dibuat gemas melihat Kenzo dan Mutiara.
Di lain sisi, Biskis masih dibuat khawatir. Siapa yang telah menculik Kayla? Ini lagi, Kenzo yang mengantarkan Mutiara pulang awalnya membuat Biskis gemas. Walaupun masih aja ya ada keributan. Justru saya juga harus berterima kasih sama kamu karena kamu udah biarin saya bayar utang saya ke kamu dengan makan bareng sama kamu. Ya walaupun bukan dari restoran mahal tapi kamu seneng, saya juga ikut seneng. Mas Kenzo hati-hati pulangnya, jangan sampai gara-gara Mas Kenzo kekenyangan jadinya Mas Kenzo ngantuk terus ketiduran terus di mobil. Kamu tenang aja Mutiara, saya gak bakal ngantuk. Kalau gitu saya duluan ya. Udah Mas Kenzo. Bye Mut, saya duluan ya. Mas. Dadah. Iya hati-hati Mas. Dadah. Ya udah Mas Kenzo ngadep sana. Iya, ini Nggak apa-apa. Maaf ya mas. Pak, maaf ya pak, saya minta maaf. Ya, habisnya. Mas Kenzo sih, jangan pakai lihat-lihat Mas. Kamu bisa nggak usah tahu gak Mutiara? Kamu stop dadah sama saya. Saya jadi nabrak orang kan jadinya. Udah kamu masuknya udah malam nih. Udah Mas Kenzo. Dadah. Setelah Kenzo pergi, Mutiara jadi menyadari kalau hasil tes DNA akan keluar. Dirinya yang berdoa untuk hasil tes DNA pas banget dengan Rianti yang juga berdoa. Bagaimanapun Mutiara ingin jika Rianti akan menjadi ibu kandungnya. Berbeda dengan Rianti yang ingin terus menutupinya demi melindungi Mutiara. Ketika Kenzo yang baru pulang langsung bertemu dengan Rianti. Makanya Kenzo juga mengajak Rianti ngobrol dari hati ke hati bersama Aurel. Tuh kan Kiss First, Kenzo dan Aurel meminta penjelasan dari Rianti. Termasuk soal Mutiara. Gak mungkin kan Rianti mengakui soal Mutiara. Selama ini mungkin kalian banyak gak percaya sama mama. Karena mama banyak bohong, mama banyak bikin kalian kecewa. Tapi mama bisa jamin, mama berani sumpah demi apapun, kalau mama hanya pernah menikah 1 kali dan itu sama papa kalian. Jadi Mutiara bukan anak kandung mama kan? Bukan Kenzo. Mutiara bukan anak kandung mama. Rianti siap menunggu hasil tes DNA untuk meyakinkan anak-anaknya. Gak hanya itu, Rianti juga sampai memohon untuk minta maaf kepada Aurel. Mama minta maaf. Mama tahu kamu sakit hati sama mama. Karena kemarin mama udah nampar kamu, sayang. Mama jamin itu yang pertama dan terakhir kalinya mama mau nyakitin kamu. Mama gak pernah mau nyakitin kamu, Aurel. Kamu anak mama gak pernah mau nyakitin kamu. Sekarang supaya kamu bisa maafin mama, supaya kamu gak sakit hati sama mama, kamu tampar mama. Gak apa-apa. Tampar mama biar kamu bisa maafin mama. Mama mohon Aurel, tampar mama. Aku juga minta maaf ya, Ma. Kemarin aku udah bohong sama mama. Aku diam-diam balikan sama Ivan dan aku gak mau dia terus soal cinta. Gak apa-apa, sayang. Mama ngerti. Mama kemarin juga udah bilang sama Kak Kenzo, kita harus mengejar orang yang kita cintai. Dan itu sekarang juga berlaku buat kamu, Aurel. Karena mama mau semua anak mama itu bahagia. Biskis jadi terharu melihat Rianti yang mengizinkan anak-anaknya bersama dengan orang yang mereka cinta. Ini demi kebahagiaan anak-anaknya. Biskis benar-benar terharu. Heran banget deh Kiss First. Kenapa Aditya masih mencari banyak cara lain untuk mendekati Cynthia? Sementara Mutiara jadi memikirkan Rianti yang kemungkinan menjadi ibu kandungnya. Karena bagaimanapun dirinya belum tentu bisa menerima Kenzo sebagai kakaknya. Kedatangan Sandra di rumah Aditya membuatnya bete setelah mengetahui Kenzo yang pergi menjemput Mutiara. Tapi keberanian Aurel langsung menanyakan soal keadaan Kayla. Sandra malah gak ngerti apa-apa. Bahkan bisa-bisanya Sandra malah membuka fakta soal Ivan dan Aurel yang dekat. Kamu kenapa tiba-tiba sosok peduli sama Kayla? Padahal sebenarnya kamu seneng kan Kayla di rumah sakit? Kamu jadi bisa leluasa pacaran sama Ivan. Apa itu benar? Iya, Pak. Aurel, dari sekian banyak laki-laki, kenapa kamu harus milih Ivan? Apa kamu tidak bisa memilih laki-laki yang lebih baik daripada dia? Aku nggak mau bahas soal itu sekarang. Enggak, Aurel. Ini harus dibahas.
Sekarang aku mau fokus soal Kakela, Pak. Di saat kayak gini Kakela pasti butuh pendamping. Kemarahan Aditya kepada Aurel membuat Sandra jadi senang. Ternyata Rianti pergi untuk bertemu dengan Suster Gina. Bagaimana ini MK's first? Sedangkan Dikta dan Cynthia masih berjaga jarak kepada Marsha. Bahkan Marsha jadi kesal mengetahui kalau Aurel tidak dipecat dari kafe. Makanya dia berusaha menghubungi Sandra tapi tidak diangkat. Miss Kiss jadi sedih MK's first. Melihat Mutiara yang memikirkan hasil tes DNA-nya nanti. Walaupun Kenzo akan terus menemani Mutiara. Kamu dengerin saya ya, Mut. Apapun kondisinya nanti, apapun hasilnya, saya mau tegasin satu hal. Saya bakal selalu ada di samping kamu. Baik itu sebagai teman, ataupun saudara kamu, Mutiara. Tuh kan MK's first. Rianti sampai memohon kepada Suster Gina. Walaupun ini semua banyak kebohongan yang Rianti katakan. Tolong suster mau menukar hasil tes DNA itu. Karena kalau sampai suami saya tahu Mutiara itu adalah anak dari hasil hubungan gelap saya dengan laki-laki lain, suami saya itu pasti akan menyiksa Mutiara, suster. Apa suster mau melihat seorang anak disiksa oleh ayah sambungnya? Sus, saya sadar, sus. Saya tahu cara ini salah. Saya tahu permintaan saya ini mungkin berat dan sulit untuk suster. Tapi ini cara terbaik, sus. Saya tahu bagaimana suami saya, suster. Dia itu sifatnya sangat keras. Dan dia gak segan untuk melakukan apa aja. Dan sekarang hanya suster yang bisa bantu saya. Maaf Bu Rianti, saya nggak bisa. Tapi tetap aja Suster Gina tidak ingin melakukannya. Bisa pas banget MK's first. Mutiara dan Aurel merasa badan mereka yang tidak enak. Tapi sekarang aku udah gak punya harapan lagi. Sekarang aku harus siap ditalak dan diusir dari rumah. Dan aku harus kehilangan semua harta dan fasilitas yang selama ini sudah aku perjuangkan. Apa ini balasan yang harus aku tanggung? Karena dulu aku menyakiti hati Widuri, merebut suaminya, rumahnya, dan semua harta bendanya. Oh, Rianti yang kepikiran soal kemungkinan terburuk dari masalah ini tertabrak oleh mobil. Suster Gina yang terlihat langsung menolongnya. Aditya yang berusaha menghubungi Rianti tidak terjawab. Makanya dia semakin curiga kalau Rianti telah kabur karena mengetahui Mutiara adalah anak kandung Rianti. Tapi jika Aditya yang tidak menerima Mutiara, ini membuat Aurel kesal. Berarti Mutiara itu kakak sambung aku dong, Pak. Jadi apa yang Papa lakuin ke Mutiara itu juga berlaku ke aku sama Kak Kenzo. Enggak, kalian itu berbeda. Papa tuh benar-benar nggak sudi ya. Pak, Papa mau bilang kalau Papa nggak akan nerima Mutiara. Maaf, Pak. Tapi aku jelas bakal milih Mutiara. Kalau sampai Papa nggak nerima Mutiara di keluarga kita. Sementara Cynthia yang datang ke rumah sakit untuk mencari tahu soal bayinya yang ia tinggalkan, tepat ketika Rianti yang dibawa ke rumah sakit oleh Suster Gina. Mutiara, Kenzo, Aurel, Sandra, dan Aditya di rumah sakit masih meremehkan soal Rianti yang belum datang. Sandra terus menganggap remeh, dan ketika Kenzo pergi ke toilet, Aurel berusaha menguatkan Mutiara. Ini buat Miss Kiss jadi terharu. Apapun hasilnya, itu gak akan merubah kasih sayang aku ke kamu. Karena aku selalu menganggap kamu kayak kakak kamu aku sendiri. Masih banyak yang jujur setuju takut sama hasil tesnya. Siapa sangka MK's first kalau Kenzo yang mau ke toilet gak sengaja malah bertemu dengan Cynthia.
makanya dirinya berusaha mengikutinya. Keadaan Rianti yang dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah tidak ada yang parah. Bahkan suster Gina jadi khawatir karena keadaan mental Rianti juga pas banget dengan Rianti yang sadar. Bahkan Rianti langsung memohonnya lagi, ini untuk meminta pertolongan sambil bernangis. Saya nggak bisa ngeliat anak saya dicelakai sama suami saya sendiri. Saya nggak mau, suster. Saya nggak sanggup hidup kayak begini, sus. Suster harusnya nggak usah nolongin saya. Suster nggak perlu bawa saya ke rumah sakit. Biarin aja sus saya di jalanan. Ibu istighfar, Ibu nggak boleh ngomong gitu. Kalau suster nggak mau saya kayak gini, harusnya suster mau bantu saya, sus. Ibu, saya mohon maaf. Untuk hal itu saya nggak bisa bantu. Hidup saya akan segera hancur, sus. Dan saya nggak tahu harus bagaimana, suster. Mutiara dan Aurel yang ingin mencari tahu keberadaan Kayla malah dicuekin oleh Sandra. Sandra kesal karena kepedulian yang lain. Tapi kedatangan Rianti membuat semuanya juga ikut khawatir. Rianti hanya bisa diam dan memikirkan bagaimana keadaannya nanti. Dirinya gak bisa mengakui Mutiara sebagai anak kandungnya. Ini hal yang sulit. Maafin Mama, Mutiara. Mama gak tahu lagi harus gimana. Tapi Mama tetap takut mengakui kalau kamu adalah putri kandung Mama. Karena itu artinya Mama akan kehilangan segalanya. Tuh kan MG's first. Cynthia ditemui oleh kepala rumah sakit. Ini karena dia memohon untuk mencari tahu petunjuk dari bayi itu. Semua. Saya minta tolong kasih tahu saya. Kasih saya petunjuk gimana caranya saya bisa ketemu sama anak itu. Karena saya mau minta maaf karena saya sangat menyesal. Saya pengen banget ketemu sama anak itu. Saya mau lihat dia. Di sini waktu itu tempatnya, dokter. Saya tinggalin bayi saya taruh dia di sini. Dokter, tolong. Tanpa Cynthia tahu kalau Kenzo mendengarnya, Kenzo hanya terbeku mendengarnya. Betapa kagetnya Cynthia mengetahui keberadaan Kenzo. Makanya Kenzo bersedia mendengar cerita Cynthia. Kamu dengar semuanya. Tolong gak merahasiain karena gak ada yang tahu. Cuma Mutiara dan... Selain Mutiara, siapa lagi yang tahu? Gak mungkin aku sebut nama Aditya. Nanti masalah ini makin rumit. Apalagi kalau Kenzo tahu apa yang dilakuin Aditya ke aku. Siapa lagi yang tahu, Bu Cynthia? Dikta? Enggak. Justru Dikta gak tahu. Tolong rahasiaan dari Dikta, saya gak siap Dikta tahu semuanya. Cuma Mutiara yang tahu. Dan kamu sekarang. Saya sebenarnya juga gak sanggup nahan semua ini sendirian. Makanya saya cari petunjuk untuk nemuin anak saya. Saya pengen banget ketemu, saya minta maaf. Saya pengen nembus semua kesalahan saya. Bu, saya nggak tahu apa yang udah Bu Cynthia laluin. Terus saya bakal berusaha bantu Ibu cari anak Ibu Cynthia. Ya. Kalau semisal kamu itu anak yang saya tinggal, terus kamu ketemu sama ibu kandung kamu yang udah ninggalin kamu, apapun alasannya, kalau kamu ketemu, kamu reaksinya apa? Marah? Benci? Ngomong aja gak apa-apa. Saya cuma mau tahu, saya cuma mau ngebayangin. Mungkin saya bakal maafin Bu Cynthia.
Karena saya udah melihat penyesalan Ibu Cynthia, kesedihan Ibu Cynthia. Tapi kan namanya orang beda-beda ya Bu. Setiap orang punya sifat dan karakter yang berbeda, punya respon yang berbeda. Saya nggak tahu anak Bu Cynthia sebenarnya siapa. Saya nggak tahu reaksi dia bakal marah, seneng, atau bisa jadi mungkin dia mau maafin Bu Cynthia. Seandainya saya ketemu sama anak Ibu Cynthia, saya bakal bujuk dia untuk maafin Bu Cynthia. Miskis jadi terharu jika Kenzo setia dan menguatkan Cynthia selalu. Ivan yang nekat masuk ke rumah Sandra untuk mencari Kayla buat Siti memanggil satpam. Sampai akhirnya Ivan memastikan kepada Aurel langsung. Tes DNA mama kamu sama Mutiara. Jadi beberapa hari lalu Mutiara dapat surat dari Suster Sally. Dan isi suratnya bilang kalau Mama itu ibu kandungnya Mutiara. Betapa kagetnya Cynthia mengetahui alasan Kenzo berada di rumah sakit. Tapi Cynthia harus segera pergi sebelum keluarga Aditya menemuinya. Dan Cynthia minta kabar dari Kenzo soal hasil tes DNA Mutiara dan Rianti. Ketika Kenzo menghampiri Rianti, dirinya dibuat khawatir melihat keadaannya. Tapi bisa-bisanya ya, Sandra masih terus berisik sesukanya. Semua omongan Sandra bikin Miskis kesal. By the way, I was thinking, kayaknya kalau misalkan Mutiara itu benar-benar anak Tante Rianti, boleh lebih fun? Bakal seru banget gak sih? So many plot twists. Berarti sekarang pencarian Mutiara soal orang tua kandungnya yang hilang itu udah selesai karena udah ketemu Tante Rianti, your mother, ibu kamu. And yang lebih exciting lagi, berarti nanti Mutiara bisa jadi saudaraan sama kamu kan? Wah, isn't it so fun? Oh, tunggu. Berarti kalau gitu aku juga bisa leluasa deketin Kenzo dong. Kan sekarang Mutiara saudaranya Kenzo. Do you get it? Walaupun emang terbukti kalau Mutiara anak Mama Rianti, aku masih gak cinta sama kamu. Karena kamu gak bakal pernah bisa dekat sama aku. Why are you being so mean, Ken? Rasain aja kan, Kenzo tetap keras kepada Sandra. Dan Kenzo berusaha menguatkan Rianti bagaimanapun Rianti sudah menjelaskannya. Kalau emang ada yang pengen Mama ceritain sama Kenzo, ceritain mah. Apapun itu, Kenzo bakal terima. Semuanya udah Mama ceritain tadi malam, Kenzo. Sekarang terserah kamu sama Aurel. Kamu mau percaya sama Mama atau enggak? Tapi Mama udah bilang kalau anak Mama itu cuma kamu dan Aurel. Ibu Rianti Ambaruni? Iya, saya. Wait! Just to be safe, Tante Rianti, buat jaga-jaga aja untuk menghindari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Gimana kalau misalkan Om Aditya aja yang buka suratnya? I'll take it from here. Ayah. Suster Gina sudah memberikan hasil tes DNA-nya, tapi Sandra minta Aditya membacanya. Apakah ini semua akan terungkap MKiss First? Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.